Shalom next gen. Ya, shalom next gen. Aduh, oke. Kita pakai jargonnya next gen ya. Next gen, yes we are. Gue undang teman-teman semuanya bangkit berdiri. Oke, biar pemanasan semua yang ada di sini kasih tepuk tangan paling kencang buat Tuhan Yesus. Wuh, kurang kencang, kurang kencang. Next gen, yes we are. Next gen, yes we are. Oke teman-teman, gue mau tanya dong, untuk teman-teman yang dari Firecom boleh lambaikan tangannya? Firecom, Firecom. Cie, yang baru ulang tahun ya, 16 tahun. Firecom kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk buat ulang tahun Firecom. Happy birthday to you. Happy birthday Firecom. Happy birthday Firecom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Firecom, suara yang kencang. Happy birthday. Antusias dong yang baru ulang tahun. Yes. Woo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Firecom, Firecom, Firecom. Next gen, yes we are. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kalau lihat kanan kirinya mungkin hari-hari ini nggak bisa kayak dulu lagi ya, tos kanan kiri, rangkul-rangkulan gitu, curhat-curhatan, masih bisa ya. Cuman kalau mau lihat hari-hari ini mungkin kita akan lihat, aduh kayaknya yang COVID tambah banyak, yang pengangguran tambah banyak. Tapi teman-teman percayalah, Tuhan yang besar selalu beserta dengan kita, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, sekali lagi kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Menyembahmu Tuhan, sama-sama nyanyikan. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan maut, selamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. Yeah!
dan perkasa. Come on. Yes. Siapa namanya? Agung dan perkasa, tegar dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, sama nyanyikan. Bolehkah sama-sama kita angkat kedua tangan kita? Mari sekali lagi kita nyatakan, agung dan perkasa. Ini pengakuan dari setiap kami, Tuhan. Yes. Bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami, Tuhan. Yes. Kubu Yesus Tuhan, mari sebut namanya agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Yes. Dengan imanmu lebih lagi. Yesus Tuhan, Yesus, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Tapi juga kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang terlebih besar dari apapun. Engkau yang membuat jiwa kami tenang. Kami aman dan damai di dalam-Mu. Ajar kami melihat Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah situasi apapun. Bahwa Engkau selalu menyertai di setiap musim kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giant fall. I won't be afraid. You are here. You silence all my fear. I won't be afraid. You don't let go.
won't be afraid. Won't you just sing, be still and trust. Be still and trust what the Lord has said is done. Find rest, don't strive. Won't see, I won't be afraid. I won't be afraid. You are here. You silence all my fear. I won't be afraid. You don't let go. Still my heart and know. I won't be afraid. I won't be afraid. Sekali lagi nyanyikan, I won't be afraid. I won't be afraid. Sure in love, your mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Sure in love and mercy, your peace and kindness will follow me. Will follow, sure in love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Sure in love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Yes, you will. Yes, you will. There you go. Be still and trust. Be still and trust what the Lord has said is done. Find rest. Don't strive. Dengan imanmu nyanyikan, I won't be afraid. You are here. You silence all my, semua ketakutan kita ditanggungnya. Won't be afraid. You don't, dia gak akan pergi teman-teman. In my heart and mind, I won't be afraid. I won't be afraid. I won't be afraid. I won't be afraid. In love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Sure in love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow. Sure in love and mercy, your peace and kindness will follow me, will follow me. Sure in love and mercy, your peace and kindness will follow me. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Berkat dan penyertamu sempurna bagi setiap kami. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi kelemahan. Sebab Dia yang beserta dengan kita, sebab Dia yang tak pernah meninggalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami tinggikan.
ucapan syukur kami, semua syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik. Oh, terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop, you never stop. Come on, sing. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop, you never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. One more time, nothing come out. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Come on, Waymaker. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, come on, next year. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Bapa, biarlah Tuhan Yesus Kristus segala pujian penyembahan kami ini Tuhan Yesus dapat menjadi kesenangan hati-Mu Bapa. Dan sementara Bapa kami juga berdoa khususnya Tuhan Yesus Kristus, kami berkati juga Tuhan Yesus untuk gereja kami Bapa, GBI New Life Community ini Bapa, mulai dari Om Rudi beserta staff-staffnya Tuhan Yesus, full timer, part timer Bapa, semuanya Bapa Engkau yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus apapun yang mereka kerjakan Bapa, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus gereja-Mu ini juga Bapa dapat menenangkan banyak jiwa Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan Yesus Kristus kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa Bapa khususnya untuk komunitas kami Tuhan Yesus Kristus Next Gen Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati juga mulai dari Kak Ike Bapa sebagai pemimpin kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau urapi
dia Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan Yesus apapun yang dia kerjakan Bapa itu bersama padamu Bapa, dan tuntun setiap hidupnya Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidupnya semakin menyenangkan hatimu Bapa. Dan terlebih Tuhan Yesus Kristus, di next ini Bapa kami dapat bersatu Tuhan Yesus Kristus untuk memuji, untuk menaikkan namamu lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Gak ada yang lain Tuhan Yesus Kristus selain Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Bapa khususnya untuk Farkom yang kemarin ulang tahun Tuhan Yesus yang ke-16 Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau yang berkati Farkom Bapa, biarlah Tuhan Yesus menjadi komunitas yang semakin berapi-api lagi Tuhan Yesus Kristus, menjadi komunitas yang semakin takut akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui komunitas ini Bapa banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga untuk komunitas Select Generation Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau berkati juga Tuhan Yesus, supaya komunitas ini Bapa semakin Kau berkati Bapa, semakin ada dalam perlindungan Tuhan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa khususnya bagi bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati untuk Bapak Presiden Joko Widodo Bapa, bila Tuhan Yesus Kristus setiap keputusan apapun untuk negara ini Bapa itu Engkau yang turut ambil alih Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan Yesus Kristus keputusan setiap pemerintahan Tuhan Yesus Kristus itu yang terbaik Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kau berkati juga untuk para medis Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjuang untuk membasmi Tuhan Yesus Kristus virus COVID-19 ini Bapa. Bila Tuhan Yesus Kristus Kau memberikan kesehatan Bapa, perlindungan yang bersama padamu Bapa itu ada buat setiap tenaga para medis Tuhan Yesus, dan setiap garda terdepan yang menangani setiap pandemi ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Kristus, mungkin teman-teman kami ada yang mengalami sedang sakit Tuhan Yesus, pergumulan Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Kristus tangan-Mu selalu merangkul setiap kami Bapa, tangan-Mu selalu ada buat setiap kami Bapa, sehingga Tuhan Yesus setiap pergumulan, setiap penyakit-penyakit Tuhan Yesus kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau berkati juga untuk Kayori Bapa yang kami menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau berkati biarlah Tuhan Yesus apapun yang Kayori sharingkan Bapa itu bersalin padamu Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi Kayori lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan Kau berkati juga Tuhan Yesus Kristus segalanya Bapa. Haleluya, amin. You are here. Hallelujah. I worship you. Yes, we worship you. Declare, you are here. You are here, Moving. moving in our midst. I worship you. I worship Sing it again. You are here. I worship. I worship you. You are here. You are here. working in this. I worship you. I worship you. You are here. Yes. You are waymaker. That is who you are. 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 Haleluya. Haleluya. Kami nyatakan Engkau ada di sini bersama dengan kami. Itu sebabnya Engkau sedang melepaskan pewahyuan. Engkau sedang melepaskan cinta yang mendalam akan Engkau, akan pribadimu. Sehingga aku berdoa ya Abah, biar siang ini, generasi ini bukan berjumpa dengan seorang pengkhotbah, mereka berjumpa dengan pewahyuan-Mu. Pewahyuan yang mencengkeram batin mereka dan membangun satu generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang militan bagi Kristus, yang seluruh hidupnya adalah bagi kerajaan Tuhan.
Terima kasih, aku berdoa lepaskan pewahyuan-Mu, taruh firman-Mu dalam batin kami semua. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Oke, silakan duduk saudara, silakan duduk. Luar biasa. Shalom semuanya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Oke, selamat ulang tahun buat Firecom. Luar biasa dahsyat. Firecom. Firecom. Next gen. Haleluya, puji Tuhan. Nah, senang sekali saya Ustadz Kak Yori Abbas boleh berjumpa dengan teman-teman di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, dan saya berdoa semoga saudara juga senang jumpa dengan saya. Amin. Oke, apa judul yang coba saya sodorkan buat kalian? Saya kasih judul Raising the Standard. Tema ini di beberapa tempat jadi modul retreat. Ya kan, mereka butuh 4 sesi untuk sampaikan ini. Dan saya hari ini dengan waktu yang terbatas cuman menyampaikan 1 pokok pikiran saja. Berapa? 1 pokok pikiran saja. Tapi saya percaya bahwa begini, kalau ini engkau mulai lakukan dengan setia, maka dengan melakukan bagian ini, yang lain akan berkembang dan menyusul. Amin. Amin. Dan apapun yang akan saudara dengar nanti, bukan berita baru. Karena kita pakai Alkitab yang sama, amin, amin. Kita pakai Alkitab yang sama dan kita ada di tempat dan komunitas yang sama. Oke, Raising the Standard. Kalau teman-teman baca di bagian bawah, saya tulis bahwa begini, spirit atau semangat saya hari ini supaya saya dapat meletakkan dasar kehidupan kepada generasi sebelum semuanya menjadi terlalu sulit. Saya mau ingatkan teman-teman di usia mudamu, akan ada sebuah masa di mana begini, ada bagian tertentu dari hidupmu yang udah sulit dirubah. Mumpung masih muda, fleksibilitasnya masih bagus. Lututmu masih bisa melompat dengan mantap. Amin. Amin. Kamu masih bisa badminton, ambil bola depan dan bisa lari ke belakang. Yang di depan ini nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Kalau Anda tanya, Anda mencobai Tuhan. Ya, berat loh. Habis ngambil dari depan terus ambil lagi ke belakang. Itu kalau bisa pindah agama, sempat pindah agama terus balik lagi, ya kan? Saking lamanya dan saking beratnya. Nah, generasi muda dengarkan saya. Dari usia mudamu, bangunlah dasar hidup yang benar. Yang kokoh, yang berakar dalam Kristus. Amin. Karena ada pada satu titik di mana begini, ada hal-hal tertentu dalam hidupmu yang sudah sulit diubah oleh orang lain. Entahkah itu hal yang baik atau itu hal yang kurang baik. Saya nggak mau bilang yang jahat di sini. Amin. Ada beberapa orang, kayak kasih testimoni sedikit. Ledakan temperamental di dalam diri saya, jujur sampai hari ini jadi perjuangan saya. Sampai hari ini. Persoalannya kenapa? Karena dari usia muda dulu, saya manjakan temperamen itu. Setiap kali dia tergoda, saya selalu ikuti supaya apa? Supaya terjadi. Saya memanjakan temperamental saya. Kalau motor dipepet, tendang motor yang pepet. Ya kan? Even menjadi pendeta tidak mengubah saya. Kak Christine itu jadi saksinya. Seringkali waktu lagi lewat lingkungan orang, satu kali ada yang colek Kak Christine. Saya turun dari motor dan saya bilang begini, setan mana yang colek tadi? Itu di lingkungan mereka. Nah, saya begitu bangga dengan temperamen saya. Tapi jujur, hari ini itu meledak lagi. Capek. Jadi rasanya saya berutang kepada generasi muda. Kalau saya tidak menanamkan sebuah dasar yang benar di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau masih muda kan enak orang bilang, oh memang darah muda. Tapi kalau nanti saya sudah punya cucu, ya kan masih suka begini. Aduh, itu kan kasihan opa, enggak usah dipukul, ditiup aja roboh ya kan. Ya, tapi kan begini, hati jadi capek, hidup nggak jadi berkat di mana-mana. Nah, mumpung masih muda, bangun standar hidupmu yang benar. Amin. Amin. Bilang sama sebelahnya, mulai dari muda, bikin betul. Amin. Amin. Karena nanti kapan bertobat dari temperamen Opa Yori? Udah mendekati masuk umur 70, ya kan? Itu berat sekali saudara-saudara. Amin, Gerard. Haleluya. Lunturkan sangir-sangirnya itu. Haleluya. Amin. Enggak cuma sangir sih, yang lain juga begitu, ya kan?
Ada yang lain enggak meledak, tapi dalam hati, ya kan? Ngomong sih tetap lembut, tapi ngeyelnya enggak karu-karuan. Halo? Disuruh berubah, jawabannya sih lembut. Tapi berubah enggak? Enggak berubah, ya sama juga itu. Itu kan cuma side A, side B aja, ya kan? Gelombang kanan, gelombang kiri. Oke, next PowerPoint please. Ya, sama-sama kita baca ayatnya. Semangat dibawa. Nanti sebentar Kak Yori akan ajak kita nonton video. Videonya ini 4 menit, enggak sampai sih. Baca ayatnya dulu deh. Ini gak ingat video. Videonya bagus, cuma harus ada penjelasan. Yudas pasal 1 ayat 18 sampai 20. 2, 3. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu apa? Menjelang lanjut. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus, kecuali Firecom dan Next Gen. Amin. Ayat 20 sama-sama. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di mana? Di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi hari ini kita bicara tentang raising dan the standard, bukan berarti begini. Kamu harus lebih kaya dari orang tuamu, puji Tuhan untuk itu. Kamu harus lebih pintar dari orang tuamu, puji Tuhan untuk itu. Tetapi hari ini bukan tentang itu. Amin. Amin. Hari ini adalah tentang begini. Bagaimana saya lewat sesi ini mencoba membangun kalian menjadi sebuah generasi yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan dan tidak terjebak oleh arus dunia ini. Nah, contoh sebenarnya sudah ada sejak lama. Israel membangun generasinya berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang berikutnya. Mereka dibangun dengan satu teriakan yang sama. Shema Yisrael. Dengarlah Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan Allahmu itu satu, Tuhan Allahmu itu esa. Lalu kemudian, ya renungkanlah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Itu semua. Israel dibangun hidup di bawah ketetapan dan aturannya Tuhan. Tetapi yang paling mendalam adalah begini. Mereka dibangun pada dua hal penting. Pertama, mencintai Tuhan. Dan kemudian yang kedua, mencintai bangsanya. Bilang sama-sama, cinta Tuhan, cinta bangsa. Saya mau kasih tahu ya, karena kalian generasi muda, dengar. Kalau kamu Kristen benar, kamu pasti Indonesia banget. Ya nggak ada amin. Ya karena memang amin biasanya di ibadah raya. Temani istrinya. Kalau kamu Kristen benar, kamu pasti Indonesia banget. Itu yang dibangun oleh Israel. Nah kita mau bangun itu, mencontoh dari mereka. Amin. Tidak kopas, tetapi belajar dari sana. Nah, video yang akan kalian saksikan berbeda dengan yang di ibadah raya. Kak Yori sudah minta izin sama Pak Gembala untuk berbeda menyampaikan videonya. Saya lebih senang menampilkan video Israel Got Talent, ya kan? Ada satu anak yang menyanyikan lagu tentang cintanya kepada Tuhan dan kepada bangsanya. Dan saudara lihat bagaimana orang-orang disentuh oleh lagu itu. Jujur ya, saya itu sedikit-sedikit kan suka pakai bahasa Ibrani dalam berkhotbah. Tapi saya kasih tahu rahasia, ya Anda juga sudah tahu, saya nggak fasih bahasa Ibrani. Ya, terus kenapa pakai bahasa Ibrani dalam khotbah? Pertama, untuk mendukung informasi atau data khotbah saya. Kedua, biar kelihatan pinter. Oke, coba dengar lagu ini, nanti pulang di rumah, dengar di YouTube, cari dia siapa, ya kan? Ya, eventnya udah lewat, jadi boleh like. Oke, tolong diputar. Bagaimana seorang anak dari usia mudanya? הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכש
נותן, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עושה שלא אבחר. הכאב גדול ולב נברא, עושה שיגמר, כי לא נותר בי Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Oke, thank you tim. Ya, udah cukup. Ya, ini videonya keren banget. Kenapa keren? Karena yang pertama saya salah kirim ke tim. Ya, yang saya siapin sebenarnya yang ada teks bahasa Inggrisnya. Tapi saya yang salah. Ya, saya salah kirim. Jadi tolong dimaafkan. Maafkan nggak? Haleluya. Oke, nah kita kembali ke sini. Kembali ke ayat 20. Jadi Israel membangun generasinya cuman untuk dua hal, cintai Tuhan dan cintai bangsanya. Nanti apa yang akan mereka lakukan untuk Tuhan, apa yang akan mereka lakukan untuk bangsanya, itu berkembang dengan sendirinya. Amin. Amin saudara. Tapi tanam cintanya itu luar biasa. Itu luar biasa saudara. Sehingga pasti kalau Anda mencintai, Anda kan nggak perlu diajarin untuk melakukan apa. Amin. Amin. Saya nggak perlu diajarin sama orang kasih bunga sama Kak Christine, nggak perlu. Amin. Ada hal-hal yang lebih berharga dari bunga yang saya kasih sebagai bukti saya mencintai dia. Amin. Amin. Kepada anak-anak saya, saya nggak perlu diajarin siapkan tabungan, nggak perlu. Selama saya mencintai mereka, ada hal-hal yang bahkan lebih mahal dari tabungan sedang saya siapkan bagi mereka. Amin. Saya sudah bilang sama Naya sama Sharon itu, nanti kalau papa mama sudah meninggal, jual rumah ini, uangnya pakai buat kalian. Jual. Rumah sebelah jual. Punya siapa? Punya orang, ya kan, terserah lah, kita jual dulu. Ya kan, nanti kalau ada yang bilang punya saya Pak, sudah jangan kalau begitu. Amin. Amin. Hal-hal yang praktis, hal-hal yang teknikal seperti itu nggak perlu diajari. Amin. Amin. Tetapi yang pertama adalah cintai. Nah, generasi yang membangun standarnya di hadapan Tuhan adalah generasi yang pertama mencintai Tuhan. Kenapa saya katakan ini? Karena begini, kita nggak cuman kalian, kita sedang hidup dengan tantangan-tantangan yang tersedia pada zaman ini. Tantangan apa aja yang ada di zaman ini? Klik. Oh, ada di saya ya. Tantangan yang pertama, berkurangnya role model. Harus diakui, tokoh Alkitab hanya sedikit sekali menampilkan bahwa tokoh itu tidak pernah salah, kecuali Yesus. Tokoh, sebagian besar tokoh yang ada di Alkitab, itu tokoh yang ada sisi buruknya, ada sisi negatif. Itu seringkali menjadi alasan, ada orang-orang yang berkata begini, jangankan saya, ngapain saya harus buru-buru berubah, ngapain saya harus cinta mati sama Tuhan, wong yang di Alkitab aja bisa salah. Nah itu karena begini, karena di Alkitab kita bahkan kurang role model yang sempurna selain Yesus dan Melkisedek. Maka orang sering pakai itu sebagai excuse. Ngapain saya juga radikal? Pendeta aja kok nggak ada yang radikal. Ngapain saya harus radikal? Kakak rohani aja, pengurus di Firecom aja kok nggak begitu cinta Tuhan amat kok Kak? Kan saya tahu siapa mereka. Nah saya mau bilang bahwa begini, kalau begitu yang ada dalam batinmu, engkau sedang ditarik oleh zaman ini untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Segera keluar. Amin. Amin. Lari dari pengaruh dunia ini. Jangan menjadi sama. Mumpung masih muda, masih gampang berubah. Amin. Amin. Mumpung masih muda. Kenapa ibadah kalian lebih kreatif? Karena kalian masih muda, masih gampang dikasih tahu. Coba kamu tiadakan mimbar dari ibadah raya. Bye-bye ngana sayang. Saya khotbah video semua pakai ini. Ya, Jack D pernah rekam saya, ya, Kak Ika pernah rekam. Saya senang pakai kursi ini. Entah kenapa. Nah, berkurangnya role model dalam hal apa? Ketekunan. Ketekunan. Kak Yori mau kasih kesaksian. Ya, ini bisa jangan ambil pembelajarannya aja. Dalam dunia pelayanan yang saya hidupi saat ini, sebenarnya sih saya mau bersaksi bagaimana saya waktu jadi direktur utama. Cuman setelah saya pikir-pikir, saya nggak pernah loh, ya kan? Nggak pernah. Ya. Nah, dalam dunia pelayanan, ya karena Ike lahiran besar dalam keluarga pendeta pasti tahu, kami itu
tidak mungkin bisa diizinkan jadi pengkhotbah sebelum menampilkan ketekunan dalam pelayanan. Dan ketekunan itu harus terukur. Contoh, sanggup buka komunitas sendiri. Buka komunitas. Nah, di komunitas itu saya belajar khotbah. Lalu kemudian yang kedua, nah ini yang paling mutlak. Karena saya terdidik dalam gereja gerakan Pantekosta, haleluya. Ini yang paling mutlak. Sebelum, bahkan ini boleh dibilang, kalau kamu bisa lakukan ini, berarti kamu 100% pendeta, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kalian mau tahu apa itu? Harus bisa melayani satu orang yang tidak percaya sampai dia percaya. Jadi harus ada orang yang oleh pelayanan kita convert imannya, ikut Yesus. Saya oleh anugerah Tuhan banyak melakukan itu. Banyak. Gak pernah tahu kan? Ya, kalian nonton video khotbah yang lain sih. Lagi gak pernah ada di video khotbah saya itu. Saya kebetulan banyak. Ketika saya dipanggil oleh Tuhan, kan teman saya manusia bejat, laknat, dan durhaka semua. Termasuk saya. Jadi waktu saya bertobat, saya kan gak perlu cari kemana-mana. Halo? Saya hanya perlu bangunkan teman-teman kos saya itu yang rata-rata Indonesia Timur, kecuali ada 2 orang Batak yang nyelip. Saya bangunkan mereka hari Minggu pagi jam 6. Saya siapin kopinya, saya siapin biskuitnya, saya gedor pintunya. Dan karena kami itu kos-kosan laki-laki, saudara tahu sendiri laki-laki berdosa Indonesia Timur itu isinya apa di dalam? Narkoba, seks bebas, semua ada di dalam. Saya gedor pintunya, deng, 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 deng. Mereka buka. Kenapa kak? Mereka pikir Satpol PP, ya kan? Ya kan? Kenapa? Ibadah torang, ya kan? You know torang? Torang it's mean us, ya kan? Torang ibadah. Mereka bingung, kenapa? Itu pacarnya di dalam, berarti dia akan sepanjang malam bikin dosa, pagi langsung ibadah. Tapi mereka bersyukur ketemu dengan hamba Tuhan yang satu ini. Saya bilang, enggak apa-apa, Tuhan mencintai kamu. Justru yang lagi baru bikin dosa kayak begini, sadar butuh Tuhan. Yang sudah jarang bikin dosa, kadang-kadang lebih mengandalkan kesalehannya daripada Tuhan yang menyertai dia. Halo? Ya kan? Lalu kemudian saya bawa mereka, saya tarik mereka. Ayo tuh, saya tunggu pakai baju. Saya masuk. Pertanyaannya, kenapa kok Kak Yori bisa begitu? Sederhana, karena pelatih saya mantan Ustadz. Ustadz Musa Abdullah, cucu Sultan Ternate. Itu pelatih, mentor saya. Jadi dia latih, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, jangan mimpikan mimbar. Mimpikan kamu melayani satu orang dan dia bertobat. Sukacita di dalam batinmu itu. Dan saya mau kasih tahu ya, sampai hari ini saya banyak senang oleh banyak hal. Oleh banyak hal saya sangat senang. Bahkan tadi dibawa Livi sempat tanya, Kak kalau habis khotbah dapat PK nggak? Aduh itu saya senang sekali. Tapi saya mau kasih tahu ya, ini Kak Yori sudah mengalami dan Kak Yori mau cerita sama kalian. Kalau kalian bersaksi sama satu orang yang sedang terpuruk, sampai kalian lihat dia pulih, aduh itu hatimu itu akan dipenuhi oleh sukacita ilahi. Nggak ada sukacita yang dapat mengalahkan itu. Ketika engkau sadar engkau dipakai Tuhan. Nah karena saya banyak melakukan itu, banyak orang berdosa yang bertobat, ya kan? Teman saya bilang begini, ternyata ngana ada panggilan pendeta. Apa yang dibentuk dari hidup kami? Ketekunan. Kemudian contoh yang berikut, kesopanan perilaku norma. Nah ini sedikit agak mendalam. Boleh ya agak mendalam dikit, nggak apa-apa ya. Mumpung Firecom ulang tahun kan biar standarnya naik. Amin. Amin. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 tahun lalu, yang pasti corona kita belum kenal ya kan, kecuali mobil corona. Corona ada saya. Lihat ini 43 tahun yang bicara. Ada corona, ada Corolla. Anak kemarin sore. Buset lah, cepet amat gedenya om ya kan. Tuh kan jadi lupa saya mau cerita apa. Ya enggak. 2 tahun 3 tahun yang lalu, saya sama Naya Sharon sedang duduk di bawah meja informasi, tahu? Tempat duduk meja informasi. Dan ya seperti generasi zaman now, kami bertiga pun ya
larut dalam gadget kami masing-masing. Ya, lalu saya banyak lihat anak-anak muda lewat, ya kan? Saya ada di situ. Ya, tapi kan saya juga bukan pendeta-pendeta yang kalian setiap kali ketemu kalian harus bilang, selamat pagi Bapak Pendeta yang terhormat, izinkan Anda lewat. Ya kan? Bila Anda diizinkan lewat, maka burung di udara akan terbang ke arah selatan, ya kan? Ya, saya kan juga bukan tipe pendeta kayak begitu. Halo? Amin? Ya, jadi saya nggak pernah urus persoalan good manner, bad manner, ya kan? Banyak orang lewat begitu aja. Tapi tiba-tiba ada 2 orang, dan saya tahu mereka orang Faircom. Tiba-tiba 2 orang anak muda ini berhenti dan berkata, malam Om, shalom. Waktu mereka berdua ngomong begitu, saya nggak jawab karena saya terkejut. Saya langsung colek Naya sama Seren. Saya bilang begini, berhenti dulu. Ini contoh yang betul. Kalau lagi lewat, ada orang tua, izin. Minimal tegur sapa. Catat, dan saya masih ingat kalimat saya. Jangan lupa sampai kalian mati. Karena kemungkinan papa duluan mati. Bahkan kepastian. Tapi kalian nggak boleh lupa yang ini. Ini contoh. Ya, saya nggak tahu 2 orang itu masih ada di sini nggak. Kayaknya ibadah dari rumah mereka. 1 ada di sini, saya tahu 1 ada di sini. Karena saya tahu betul siapa mereka. Saya nggak jawab mereka. Waktu mereka bilang malam Om, shalom. Saya nggak jawab. Saya langsung berhenti dari larut tenggelamnya saya pada medsos saya, dan saya suruh anak-anak saya, putri saya suruh berhenti. Saya bilang, ini contoh yang betul. Amin. Raising the standard. Amin. Berbahagialah kalian yang hidup di zaman yang lebih lembek ini. Di zaman Kak Yori, kalau papa saya lagi duduk begitu, terus saya lewat, itu sebelum dinasehati, pukulan datang dulu. Anak kurang ajar. Papa tadi duduk di mana? Bayangkan, dia duduk di mana, dia tanya saya. Duduk di situ. Nah, terus harus apa? Ya ampun, ini pelajaran moral apa? Ulangan sebenarnya sih. Ya, kita udah tahu ya harusnya bilang selamat pagi. Kalau Anda ke kampung-kampung, cuman ya itulah, anak-anak kampung beda sama anak-anak kota kayak kita, betul ya? Kalau Anda ke kampung-kampung, ke pedalaman Papua tempat Kak Yori suka jalan, kampungnya Gerard bahkan. Kalau Anda naik motor, ketemu dengan anak SMA, SMP, SMA, SD, bahkan TK, Anda nggak usah sapa. Mereka apalagi ketika mereka mengenakan seragam, mereka sudah diajari. Ketika ketemu orang, baik di mobil maupun di motor, mereka akan duluan. Selamat siang Om, ya kan? Dan saya mau pastikan bahwa begini, ini penting. Ucapkan selamat siang kepada orang tua saat hari masih siang. Ini penting. Amin? Bisa paham maksud saya? Ini tantangan kita. Lalu kemudian tantangan yang berikut adalah ini. Tantangan generasi adalah distraction atau pengalih perhatian. Sekarang ini kita sedang disodorkan hedonisme. Ya, tadi kita banyak bicara, ya saya sharing dengan beberapa orang tua di atas. Hari-hari ini teman-teman yang senang melihat YouTube, kita kan senang melihat apa yang terjadi pada orang-orang, para YouTuber-YouTuber itu di masa sekarang. Betul ya? Mereka punya 500.000 follower, subscriber. Setiap kali mereka upload foto yang nonton 200.000, ya kan? Ada yang 17 juta, ya kan? Siapa tuh namanya tuh? Siapa namanya tuh? Atta Halilintar. Bayangkan. Atta Halilintar, siap ya kan? Betul ya? Ya kan? Bayangkan. Atta Halilintar punya subscriber 17 juta. Wow. Ya kan? Sementara Atta Simatupang belum dapat subscriber, ya kan? Saya bikin konten YouTube dari 1 ke 5 naiknya itu lama-lama. Sekarang nggak tahu berapa, 25 apa 23 subscriber, iya kan? Tapi saya juga nggak begitu semangat sih bikin YouTube, ya kan? Itu cuma gara-gara ikutan Jack dia aja. Nah, orang sekarang cuma senang menikmati, oh ya hasilnya, lalu kita kemudian mulai berfantasi.
Iya kan? Naya dulu adalah dan Sharon adalah anak yang begitu sederhana. Tapi saudara mau tahu apa tontonan paling mereka sukai saat ini selain BTS tentu saja? Yang namanya selalu saya lupa setiap kali diperkenalkan. Lagian ngapain juga gue di seumuran ini hafal nama BTS itu. Yang penting tidak lupa Matius, Markus, Lukas, Yahya, ya kan? Yahya aja itu ejaan lama, ya kan? Siapa itu? J-Hope. Betul ya? J-Hope ya? J-Hope ya? J-Hope itu yang mana? Nah, pluralisme juga hati-hati, tantangan. Keberadaan. Kita sekarang coba lihat, kita disibukkan dengan apa? Gelombang orang-orang yang mulai mengangkat perbedaan, betul ya? Sehingga kita ditarik semangat kita untuk ke sana. Kita lupa bahwa kita punya tugas khusus. Tenang aja. Tugas khusus yang satu tadi itu nggak berat kok. Ya kan? Ya, kita mulai bermimpi, ya kan? Ya kan? Kalau saya dulu dibangun impian untuk apa? Menangkan jiwa. Sekarang impian saya juga udah mulai berubah. Nanti tua punya HD. Kau HD? Itu ada fotonya. Lalu kemudian yang berikut, tantangan generasi. Nah, ini dia, kasih semakin tawar. Rasul Paulus menulis kepada anak rohaninya bahwa begini, menjelang zaman akhir keadaan akan semakin sulit. Lalu kemudian di ayat berikut dia bilang begini, kenapa semakin sulit? Karena dia bilang orang akan mencintai dirinya sendiri. Teman-teman, hati-hati di balik bahwa di balik pandemi ini ada rencana Tuhan, ya. Tapi jangan lupa di balik pandemi ini iblis juga sedang bergerak. Dengarkan saya. Di balik semangat untuk lockdown, ada spirit privacy di sana. Orang mulai ditarik untuk sendiri. Sebisa mungkin memikirkan dirinya sendiri. Kalau isunya adalah saya harus sehat supaya ketika saya bertemu dengan orang lain, saya menularkan kesehatan, itu keren. Tetapi jangan pernah lupa, kalau ini sudah mulai menyentuh dalam ambruknya ekonomi, makanya berdoa buat Indonesia, amin. Amin. Kalau ini mulai menyentuh ambruknya ekonomi bangsa ini, maka privasi dan individualisme orang akan semakin dalam. Jangan harap orang mau berbagi. Wong lagi nggak ada pandemi aja diajak berbagi, diajak menabur. Loh, masa nabur melulu? Terus buat gua gimana? Ya kan? Apalagi ada pandemi. Dulu Kak Yori, kalau setiap hari Senin, selalu, bukan selalu ya kan, hampir setiap hari Senin, rajin banget masak RW 2 kilo. Kenapa? Memulihkan stamina yang loyo. Dan saya selalu ingat teman-teman saya yang di Kemang Pertama, Om Adi yang di Rawalumbu. Itu saya begitu murah hati berbagi. Tetapi masuk masa pandemi, tetap berbagi dengan tagihan di belakangnya. Jujur nangis loh. Tanya Livi, saya bagi ke papanya, berarti senang banget. Apalagi waktu mereka kena banjir. Tapi ketika pandemi, ada hitung-hitungannya om. Sampai di rumah, dia nangis. Kok bisa jadi begini ya? Kok bisa jadi begini? Tetapi mau gimana lagi? Pelayanan tutup. Amin. Masa saya cuma berdoa dan burung gagak datang? Kalau Elia burung gagak bawa roti. Kalau burung gagak bawa roti ke rumah saya, roti dan burung gagaknya saya makan. Amin. Raising the standard. Kemudian, ini dia. Bagaimana kita mulai membangun standar yang meningkat dari dalam hidup kita? Generasi muda, ayat yang terakhir, tolong baca di gadget kalian. Mazmur 119 ayat 9. Tadi malam saya panggil Sharon dan Naya untuk jadikan ini ayat hafalan. Ada yang tahu siapa pemain bola yang di sini? Kevin Sanjaya. Bukan. Ricardo Kakak. Mazmur 119 ayat 9. 2. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke. 2, 3, mulai. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya apa? Bersih, langsung dijawab. Apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi bagaimana kita memulai perjalanan raising the standard? Read your Bible.
baca Alkitabmu. Kak, bukankah lebih penting melakukan, udahlah enggak usah dulu mimpi tinggi-tinggi. Wong baca aja lu nggak beres, gimana mau melakukan? Informasinya aja kamu nggak pernah baca, manual booknya aja kamu nggak pernah baca. Cuman kan kita memang senang begitu, beli barang sesuatu, dikasih manual book, kita nggak mau baca. Pokoknya bikin aja ya kan. Karena apa? Kita pikir kita sudah tahu. Sehingga apa? Di tengah perjalanan baru bingung, baru cari manual booknya. Orang yang tepat, orang yang benar melakukannya begini. Waktu dia mau mengerjakan sesuatu, ada manual booknya, dia baca dulu. Jadi generasi muda, come on. Engkau akan mencintai Tuhanmu, engkau akan mencintai bangsamu, engkau akan mencintai sesamamu. Tetapi yang paling pertama, jadilah orang yang menyukai firman Tuhan. Amin, amin. Jadilah orang yang menyukai firman Tuhan. Saya tutup dengan kisah ini. Raising the standard, bukan hanya tentang slogan atau slogan motivasi, tetapi apa? Kualitas hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ya, Kak Yori mau cerita tentang seorang yang bernama Jose Luis Sanchez del Rio. Ini seorang anak muda, umurnya 13 tahun. Tinggal di pedalaman Meksiko. Tetapi suatu hari, Meksiko pada tahun 1927, itu dikuasai oleh seorang yang bernama Elias Calles. Who is this guy? Ini adalah orang yang mengangkat spirit Freemason dan komunis dan berjuang untuk meniadakan semua tanda-tanda agama. Dan tentu saja Meksiko adalah Kristen dan Katolik. Dia membantai para pendeta, dia membantai para uskup dan semua rohaniawan, biarawati, frater yang sedang ada. Dia menutup banyak gereja dan bahkan membunuh sarjana-sarjana Alkitab, sehingga membangkitkan perlawanan yang dipimpin oleh Jenderal Mendoza. Tapi saya tidak mau cerita tentang Jenderal Mendoza, saya mau cerita tentang Jose Luis Sanchez del Rio. Anak muda ini umur 13 tahun, dia datang menghadap Jenderal Mendoza, dan Jenderal tanya begini, kamu mau ngapain di sini? Dia cuma jawab satu, saya mau mati untuk Kristus. Keren banget. Dia mau mati untuk Kristus, ya kan? Sementara kalau kalian tanya Kak Yori kalau hidup zaman itu gimana? Saya mau hidup biar yang lain mati. Saya aja contohnya, kalau kalian kan nanti marah. Ya. Ini anak muda. Lalu akhirnya dia terlibat dan dia banyak bantu pergerakan untuk melawan Elias Calles. Tapi sayangnya 1 tahun berikut dia tertangkap. Dia tertangkap lalu kemudian dia ditarik dengan kuda. Dia jalan, maksudnya bukan, dia jalan mengikuti kuda, dia diikat pada kuda dan berjalan sejauh 14 mil. 14 mil kalau 1 mil adalah 1,6 km, maka 14 mil sama dengan 22 km. Betul ya? Ya kan? Ada yang, Kak Yuri pinter banget matematika. Bukan, udah gue siapin ini dari rumah. Ya kan? Gue udah hafal, udah gue kalkulator tadi malam ya kan. Cuman gue mikir begini biar kesannya kayak mikir gitu kan. Udah gue kali-kali tadi malam ngumpin, ya kan. Oke, jadi dia ditarik. Tapi kalian tahu nggak? Sebelum ditarik, prajurit Elias Calles, diktator pada waktu itu bilang begini, kamu sangkal imanmu, kamu nggak perlu jalan kaki ke sana dengan ditarik kuda. Dia bilang begini, saya tidak akan saya sangkal iman saya. Lalu apa yang dilakukan oleh para prajurit? Dengan sangkur mereka membelah kaki anak ini sampai tembus ke bagian tulangnya. Jadi kalian bisa bayangkan, seorang anak kecil umur 14 tahun, karena dia 13 tahun gabung, 14 tahun, kemudian umur 14 dia ditangkap. 14 tahun, dia berjalan 22 km dalam kondisi kakinya telah dibelah, luka sampai ke tulangnya. Jangan ngomong sakit, itu bukan sakit, biasa aja buat dia. Ya kan? Dia sambil jalan, saudara tahu enggak? Waktu dia sambil jalan, dia bukannya nangis, dia malah sambil teriak, hidup Kristus, hidup Kristus. Kan dia Katolik, hidup perawan dari Guadalupe, ya, ciri khas teriakan orang Katolik, hidup Kristus. Itu 22 km teriakannya itu. Sampai di tempat tujuan para prajurit merasa gagal untuk mengkafirkan anak ini, mengkomuniskan anak ini. Mereka pakai strategi lain. Mereka bawa dia ke kampung halamannya dan ibunya dipaksa untuk tulis surat sama ini anak, supaya anak ini udah lepaskan saja imanmu lalu kamu pulang ke kampung halaman, ibu akan memaafkan kamu. Itu tulis surat
isi surat dari ibunya. Dan kita akan mau baca apa balasan dari anak ini. Balasan surat dari Hose kepada ibunya. Boleh baca sama-sama, yang sanggup bisa baca. 2, 3. Ibuku tersayang, aku dipenjara dalam pertempuran hari ini. Aku percaya bahwa saat ini aku akan mati. Tetapi tidak masalah. Ampun deh. Tidak masalah, Bu. Berbahagialah untuk kehendak Tuhan. Aku mati sangat bahagia karena pada akhir semua ini aku mati di samping Tuhan kita. Ini standar yang berbeda. Amin. Jangan khawatir atas kematianku, sebaliknya beritahu saudara-saudaraku yang lain untuk mengikuti teladan si kecil ini dan engkau melakukan kehendak Allah kita. Beranilah dan berikanlah aku berkat bersama dengan berkat ayahku. Berikan salam mereka semua untuk yang terakhir kalinya. Dan engkau akhirnya menerima hati putramu yang sangat mencintaimu dan ingin melihatmu sebelum dia meninggal. Ibunya meminta dia melepaskan iman, udah gak ada masalah. Tapi Jose membalasnya seperti ini. Keesokan harinya, Jose Luis Sanchez del Rio dieksekusi mati oleh prajurit kediktatoran Meksiko pada waktu itu. Tapi sampai hari ini dia dikenang, jenazahnya diawetkan. Nanti kalau ke Meksiko, saudara bisa lihat. Tapi paling tidak, dia telah memberitahu kepada kita. Seorang anak muda telah membangun standarnya. Amin. Amin. Dia telah melakukan bagiannya. Para murid Tuhan telah melakukan bagiannya. Gereja abad permulaan telah melakukannya. Gereja zaman ini, kita akan melakukannya. Amin. Cintai firman. Cintai Tuhan. Cintai bangsamu. Selebihnya, Roh Kudus akan memimpinmu. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih kami telah mendengar firman dan kami bersyukur. Dan kalau sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau mengurapi kami, Engkau melayakkan kami oleh karena anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus Lord. Bapak, terima kasih kami mendapat kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Jamah dan berkati kami semua. Biar kami mendapat berkat ketika kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Lepaskan hadirat-Mu dan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Amin. Silakan petugas untuk dibagi. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku.
Mari semua yang telah menerima roti dan anggur, saya jemput kita semua berdiri. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Next gen, apakah engkau percaya roti yang akan kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Terimalah dan makanlah. Haleluya. Mari sekarang angkat anggur dengan tangan kanan kita. Oke. Sudah semuanya? Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Next can. Apakah engkau percaya anggur yang akan kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terimalah dan minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Dan mari sekarang angkat hatimu pada Tuhan. Ucapkan syukur. Sembah Dia. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kau mati bagiku, tebus dosaku, Untuk kasih pulihkan keadaanku, Tuhanmu yang telah mengangkat, mengurapi, bagi setiap memutus hidupku, agar ku bercahaya, agar hidupku bersinar bagimu. Semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, ku bersyukur, ku memuji. Syarabatan Kamarabasai, Kuriarabasangarabarabo. Haleluya, 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 haleluya. Sing it.
kami. Engkau adalah segala-galanya buat hidup kami. Bapa, kami tanggalkan semua apapun yang mengalihkan perhatian kami. Dan kami fokuskan hidup kami untuk mencintai Tuhan, mengasihi sesama, dan mencintai bangsa ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kekayaan firman-Mu, tetapi aku berdoa ketika generasi ini mulai belajar mencintai firman Allah, menjadi pribadi yang tekun, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, Engkau akan membangkitkan generasi ini menjadi generasi pembuat sejarah di bangsa ini. Lalu sebentar sebelum kami pulang, kami mendapat kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang kami beri. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami dengan pekerjaan, memberkati keluarga kami dengan bisnis usaha pekerjaan, dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya generasi Tuhan, generasi pembuat sejarah, orang-orang yang mencintai Tuhan sepenuh hati, arahkan hatimu pada Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih Bapa yang sempurna, persekutuan dengan Roh Kudus yang memberikan kepadamu kepekaan dalam Tuhan, ketekunan dalam kehidupan, tuntunan untuk menjadi kreatif dalam pekerjaan dan dalam aktivitas. Itu semua menjadi milik yang pasti setiap kita, anak-anak Tuhan, duta kerajaan Allah di bumi. Semua yang percaya dan menerima berkat Tuhan ini, sekali lagi sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you. Teman-teman sebelum duduk kita mau angkat kedua jempol kita mau say thank you buat Kak Yori. 1, 2, 3. Thank you Kak Yori. Tuhan Yesus memberkati. Ya teman-teman yang memberikan persembahan bisa melalui barcode yang sudah ada di depan teman-teman ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah next game minggu depan.